Ya, balik lagi di YouTube gua, dan kali ini gua nggak akan ngebahas tentang perkoreaan duniawi. Libur. Kita akan ada konten baru ini, nama kontennya adalah penting nggak penting. Kalau penting boleh ditonton, kalau nggak penting ya silakan aja langsung di skip. Di penting nggak penting kali ini gua nggak sendirian, gua ngajak teman gua buat buat ngobrol. Karena penting nggak penting ini ya semacam obrolan-obrolan tentang keseharian lah ya, yang dialami oleh banyak orang juga. Jadi bukan cuma satu orang aja, nanti akan ada banyak teman-teman yang akan gue ajak ngobrol untuk di program penting gak penting ini. Nah, kali ini gue kedatangan kawan, seorang relawan, terus juga mahasiswi juga di sebuah kampus yang cukup ternama. Lu masih mahasiswi ya tapi ya? Masih dong. Masih. Sampai tahun depan aja udah. Ada Nia. Halo. Jadi gue pengen ngebahas tentang sesuatu yang mungkin banyak orang juga yang ngerasain atau mengalami, tapi cenderung orang-orang ini menutup dirinya ketika mengalami hal tersebut. Dan Nia juga kebetulan punya masalah yang sama juga ya. Iya. Mengidap. Ini bisa disebut penyakit gak sih? Bisa sih, penyakit mental sih bisa. Penyakit mental ya? Cuman nggak masih awam banget gitu loh. Jadi gue jelasin dulu ya. Kita akan ngebahas tentang anxiety disorder, di mana merupakan kecemasan berlebihan. Iya, kalau secara kecemasan ini ya. Dan kepanikan yang berlebih. Dan lu juga kan sebagai kekhawatiran yang berlebih lah pokoknya, yang sesuatu yang gitulah. Lu kan juga apa kalau disebut pengidap? Penderita sih. Penderita. Udah bisa dibilang penderita. Penderita di anxiety disorder. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, gue pengen tahu dulu mungkin ya, si anxiety disorder itu kayak apa sih nih? Secara umum lah penjelasannya. Kalau penjelasan secara umum sih, anxiety disorder itu kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih, yang sebenarnya itu nggak harus dikhawatirin banget, tapi si penderita itu tuh kayak terlalu memikirkan gitu. Itu tuh sebenarnya kan kalau kata dokternya itu setiap manusia itu kan punya paniknya masing-masing. Iya, punya kecemasannya masing-masing. Semua orang pasti punyalah panik gitu. Kayak ngerjain sesuatu terus nggak sesuai, itu panik atau gimana kan bisa beda-beda. Cuman di sini tuh kalau untuk penderita itu si alarm paniknya itu tuh nggak berhenti gitu loh Kak. Jadi terus jalan gitu. Meskipun tanpa sebab. Iya, tanpa sebab, nggak jelas. Jadi dia tuh kadang suka nyerang, suka tiba-tiba mulai lagi. Dan tandanya itu kayak deg-degan, gemeter, terus keringat dingin, sampai nggak bisa tidur. Pokoknya segala sesuatu yang seharusnya nggak dipikirin tuh malah jadi dipikirin terus dicari tahu gitu. Dan sejak kapan lu ngerasa lu punya anxiety ini, mengalami anxiety disorder itu? Sebenarnya kalau untuk gejalanya itu pertama kali dirasain itu Agustus 2019. Tahun lalu. Cuman memutuskan untuk berobatnya itu di November 2019. Jadi ini masih nahan, masih kayak bukan kali gitu, masih nahan tuh 2 bulanan gitu. Itu pertama kali kerasa itu pas lagi gabut. Terus habis itu kita kumpul ini, tapi bukan pas lagi rapat sih. Waktu itu ada Kak Gamal, ada Putu, ada Panca, ada Kaiza, ada Inding juga. Jadi buat informasi, kita ini satu tongkrongan, satu komunitas. Jadi yang tadi Anda disebutin itu adalah anggota komunitas kita. Anggota gitu. Jadi kan kalau misalnya lagi gabut kan suka kumpul yuk di sini. Waktu itu kan lagi kumpul di tempat biasa kita nongkrong lah, di lantai 2. Itu nggak tahu kenapa, padahal semua itu lagi ngedengerin Kak Gamal cerita. Dia lagi cerita seru, ceritanya juga emang cerita lucu gitu. Cuman nggak tahu kenapa dia tuh pikirannya emang kadang suka aneh gitu loh. Misalkan kan itu lagi di lantai 2, terus pikirannya tuh kita lagi di lantai 2, nanti kalau misalkan ini ambruk, jatuh dan segala macam gitu. Jadi pikirannya tuh aneh gitu loh. Pikiran yang buruk-buruk tapi dipikir terus tiba-tiba langsung. Ini sih sampai sekarang dia masih nggak tahu mau ngejelasin rasanya kayak gimana. Jadi kayak badan tuh kayak gitu loh Kak, kayak langsung deg-degan gitu. Ini kenapa nih gitu. Terus itu kayak panik sendiri, cuman di depan mereka kayak masih gitu loh, masih biasa aja gitu, masih bisa nahan.
Jadi berarti datangnya itu kayak nggak Iya, tiba-tiba aja ya, gitu? tiba-tiba banget kayak nggak jelas gitu loh. Suka loh gitu. Ya gitu. Dan akhirnya lu memutuskan untuk ke dokter gitu berarti ya? Iya. Ke mana dulu berarti? Ke psikolog dulu atau langsung ke Enggak, pertamanya ke dokter umum dulu. dokter umum dulu? Dokter umum dulu. Nah, itu tuh dalam 1 bulan periksa ke dokter umum itu dibilangnya asam lambung. Karena Oh, kata dokter umum iya, asam lambung. asam lambung. Karena emang dia tuh bener-bener nggak mau makan dikeluarin dan segala macam karena setiap makan tuh pasti enak deg-degan gitu loh Kak gitu. Terus habis itu periksa, nah pas keempat kalinya periksa ke dokter umum, mungkin karena dokter umumnya juga kayak kok periksa lagi ini lagi gitu, terus diginiin kamu kayaknya lagi stres deh gitu, coba dipikir-pikir lagi kenapa gitu katanya gitu. Nah dari situ Nia langsung mikir stres gitu, terus ya udah Nia langsung nyari tahu kan di Google juga Nia nyari tahu. Cuman kalau untuk kayak gini tuh sebenarnya salahnya jangan mencari tahu apapun, karena kalau mencari tahu apapun justru akan nimbul lebih takut lagi. Ya? Cuman pas akhirnya oh ini gangguan mental gitu, langsung ya udah terus langsung ngomong ke orang tua, pertama kali ngomong ke orang tua. Terus kata orang tua ya udah ngomong lagi aja ke dokter umumnya, habis itu minta dirujukin udah langsung ke psikiater sih, nggak ke psikolog dulu. Nah itu tuh ketika lu udah mutusin buat apa ya, ngebuka diri kan, kayak ngomong ke orang tua atau mau coba untuk apa sih tadi tuh kayak ke ini dulu ya, Google dan segala macam. Kan tadi kan katanya nggak boleh sebenarnya kan? Iya. Buat Google, tapi kan lu pengen nyoba tuh nyari-nyari itu. Itu apa yang ngebikin lu akhirnya yakin nih buat kayak nih emang harus diperiksa gitu. Karena kan setahu gua banyak banget para apa ya penderita anxiety disorder ini yang nggak mau terbuka gitu. Kalau lu kan salah satu orang yang cukup terbuka dalam apa ya, nggak maluan lah ngomong tentang apa ya penyakit lu ini gitu kan. Itu apa tuh poin yang membuat lu bisa yakin buat ya udah nih kayak gue harus emang cerita gitu ke orang, ya minimal ke orang tua lah. Ya. Sebenarnya Nia pernah baca nih Kak, kalau misalkan kita ngerasain gangguan dan gangguan itu udah benar-benar mengganggu aktivitas kita, mengganggu keseharian kita, itu harus konsultasikan ke ahlinya gitu. Nah Nia tuh ingat itu karena Nia udah ngerasa hari-hari Nia tuh udah keganggu sama dia ini gitu. Jadi kayak Nia pernah 1 minggu nggak kuliah cuman gara-gara Nia takut di jalan kenapa-napa. Udah pikiran cuman kayak gitu doang. Terus misalkan mau naik bis terus takut tiba-tiba bisnya tabrakan gitu. Terus mau naik kereta ntar takut keretanya gimana gitu. Saking itunya sampai aduh nggak deh, nggak mau kuliah deh, mau di rumah aja. Tapi ntar kadang di rumah juga mikirnya aduh ntar kalau bangunan ini tiba-tiba ambruk gitu. Pokoknya pikirannya tuh mau lagi di rumah, mau lagi di luar, mau lagi mana-mana, pasti pikirannya kayak mau celaka aja gitu loh Kak. Nah terus sudah tuh awalnya juga mikir apaan sih ini aneh banget, nggak kali ntar juga hilang gitu, mikirnya gitu. Tapi ternyata pas bulan November itu puncaknya, karena kan yang Agustus, September, Oktober itu tuh masih ada nggak timbul hilang gitu gitulah, pokoknya masih mau enggak. Terus tiba-tiba pas di November itu tuh 2 minggu berturut-turut bener-bener deg-degan. Itu mah gak berhenti-berhenti, bahkan sampai tidur pun sampai ke bawah mimpi. Pokoknya walaupun tidur juga masih deg-degan gitu loh. Jadi mikirnya enggak deh gitu. Terus pas memutuskan mau ke psikiater kan mau nggak mau harus bilang sama orang tua kan, karena orang tua juga pasti harus tahu. Nah pertama kali ya udah cerita ke mama, ini pertama kali ngerasain tanggal segini kejadiannya di ini gitu segala macam, kayaknya pengen periksa deh Ma gitu. Terus awalnya tuh ngiranya ya namanya orang tua yang nggak begitu ngerti tentang kesehatan mental. Awalnya tuh orang tua ngirain dia tuh kayak ketempelan atau apa gitu loh Kak. Oh iya. Jadi aduh kamu mainnya kali di mana gitu kali. Makanya kalau maghrib jangan keluar gitu ya. Gitu bakal dia gitu segala macam. Terus ya udah mungkin orang tua juga tapi untungnya orang tua tuh ya udah periksain aja gitu. Nah karena ngerasa ada dukungan, terus nggak tahu kenapa selama 2 bulan kan dia masih nggak mau cerita ke siapa-siapa, kayak ya udahlah gitu. Tapi pas pertama kali ngomong sama orang tua gejalanya gini segala macam, itu ngerasa langsung tenang Kak, langsung plong gitu. Oh berarti emang kuncinya harus cerita gitu kan. Ya udah akhirnya mulai dari situ cerita ke, maksudnya udah mulai ini lagi gitu loh. Terus akhirnya ya udah pas kan sebelum ke
ke psikiater juga, sama dokter umumnya juga kita harus konsultasi juga kenapa gejalanya, terus akhirnya gini. Ternyata kata dokter umumnya juga bilang katanya kamu bukan orang pertama kok katanya gitu. Sebelumnya juga ada yang ngerasain kayak kamu, nggak apa-apa konsulin aja katanya gitu. Nah dari situ dia langsung ngerasa, oh berarti gue nggak aneh sendiri nih gitu. Itu sih makanya udah. Nah kan lu kan ke psikiater dan berani buat apa ya, buat ngomong gitu ke di sosmed gitu kan, nge-share kalau lu mengalami anxiety disorder ini, terus ya ngaku lah ke orang-orang kalau lu kayak ke psikiater gitu kan. Sedangkan banyak orang di luar sana yang menganggap apa ya, jangankan psikiater gitu ya, nganggap psikolog aja tuh lu udah kayak orang gila gitu kan, dianggap sebagai orang gila gitu, apalagi psikiater gitu. Berarti lu udah gila nih berarti ke psikiater. Nah, apa lu nggak punya ketakutan itu sebelumnya, kayak ya apa ya, judgement dari orang lah kalau lu ngelakuin itu yang share gitu? Ya, takut sih sebenarnya, soalnya kan awal periksa itu nggak langsung yang up di sosmed kan Kak, masih cuman ke orang-orang yang terdekat aja cerita-cerita gitu. Terus sebenarnya memutuskan buat itu sih pas tahu kata dokternya juga, sebenarnya nggak cuman kamu doang kok, banyak katanya. Cuman orang-orang masih nggak ngerti tentang ini, masih awam ini tuh katanya. Karena mereka tuh mikir ya semua orang juga punya paniknya masing-masing gitu. Cuman kan mereka nggak tahu ini tuh sebenarnya berlebihan gitu. Gitu. Makanya pas udah mulai ya udah deh gitu, pengen cerita juga gitu. Siapa tahu ada juga yang sebenarnya ngalamin, cuman dia nggak mau. Soalnya dia tuh ngerasain banget kalau misalkan ngalamin nih terus nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu, rasanya tuh kayak kependem sendiri gitu nih. Tuh makanya pengen ya udah coba deh share, siapa tahu ada dengan ini ada yang kepancing gitu, terus mau cerita juga gitu. Kalau ini yang apa ya, gue tuh paling penasaran sama mungkin lu pernah ngerasain ya orang-orang yang menurut lu paling nyebelin ketika lu share kayak gitu. Ada nggak sih yang komennya malah nyebelin lah? Kan kalau gue ngeliat tuh misalnya di Twitter atau di sosmed lah ya, banyak yang suka menganggap remeh lah si anxiety disorder ini kan bisa bilang ini apa, mental illness juga ya. Tapi banyak yang bilang lu lebay lah atau gitu doang aja kok, gimana mungkin kayak gitu lah ya kata-katanya. Lu pernah nggak ngalamin ketemu orang-orang kayak gitu, atau misalnya punya pengalaman orang lain yang lu kenal punya pengalaman kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk kan yang pernah juga tuh dapat cerita, ada yang bilang katanya iya saya cerita ke teman malah dibilang lebay gitu. Tapi kalau untuk ke nianya sendiri alhamdulillah nggak ada yang langsung lebay lu gitu, nggak ada. Cuman mereka lebih ke ya itu yang tadi emang itu penyakit apa gitu, tentang apa ini, gangguan kecemasan yang berlebih gitu. Terus pasti mereka jawabnya rata-rata ada yang jawab loh gue juga punya panik kok, semua orang juga punya panik gitu, apa bedanya gitu. Nah itu cuman kata-kata yang kayak gitu. Terus berarti ini orang belum ngerti nih maksud dari paniknya itu apa gitu. Terus ada juga yang sebenarnya ini ada kayaknya untuk semua masalah kesehatan mental pasti di responnya kayak gini sih. Ada yang ngomong lu kurang iman ya, gitulah rata-rata, kayak sholat lu ya kurang iman kayak gitu. Kayak lu cemas lah segala macam, ya udah sholat lah gitu, apa segala ngaji lah segala macam. Sebenarnya nih semua tuh udah dilakuin gitu. Pernah suatu ketika kalau pas lagi paniknya banget, pas lagi sholat tenang, selesai sholat pas buka mau kena ya udah mulai lagi gitu. Jadi nggak ada, maksudnya ya sebel aja gitu loh Kak, kayak ada yang ngomong kurang iman lu kayaknya gitu, makanya sholat, makanya ngaji dan segala macam. Ya ngomong kurang otak. Gitu sih. Yang ngomong kurang otak, kurang pikiran. Gitu. Ya karena memang kita banyak banget gitu yang menyangkut pautkan keimanan dengan kondisi mental. Padahal kan itu sebenarnya menurut gue ya, secara pribadi dua hal yang beda gitu. Mental dengan keimanan ya, meskipun memang keimanan itu bisa bisa menguatkan mental. Tapi bukan berarti kalau setiap orang yang punya kesehatan mental bisa langsung disiram iman langsung sembuh gitu kan. Nggak gitu juga sistem mainnya gitu. Jadi emang orang-orang yang kayak gitu masih perlu menurut gue ya. Masih perlu diedukasi juga tuh kalian yang kurang iman, yang bilang kurang iman, Anda kurang pikiran, kurang belajar Anda. Nah terus kalau yang
lu kan di psikiater tuh nih, di situ tuh biasa tuh apa sih? Gue tuh jujur penasaran ya sama orang-orang yang ke psikiater gitu. Kan kalau psikolog kan ngobrol kan, biasa kan, kan konsul gitu kan. Kalau psikiater kan memang lebih ke berobat kan kalau psikiater. Nah, kalau di psikiater lu ngapain sih? Kalau apalagi ini lah untuk kasus lu dulu aja lah. Sebenarnya dia rada kaget juga sih pas pertama kali masuk ke ruang. Nah itu tuh pertama kali lu ini kan lu kan belum pernah nih sebelumnya masuk ke ruang psikiater gitu dengan apa ya, dengan predikat psikiater adalah tempat orang gila dan segala macam. Lu kan harus masuk ke ruangan itu untuk pertama kalinya tuh apa yang lu rasain gitu? Pokoknya pertama kali dia ngelihat ruangan dokter yang nggak ada tempat tidurnya. Kan pasti kalau ruangan periksa dokter tuh ada tempat tidur, ada alat-alat periksa segala macam. Itu benar-benar cuman masuk ruangan, meja, udah sama si dokternya itu. Resepsionis jadi benar-benar cuman ya udah gitu doang gitu, cuman ya udah ngobrol. Dan itu tuh pertama kali dia masuk itu sekitar 30 sampai 40 menit sendiri. Maksudnya itu ngobrol. Ngobrol aja gitu. Awalnya nanya kenapa gitu, dari kapan. Cuman kalau untuk ke psikiater itu dokternya itu bener-bener nanyanya detailnya itu sampai tanggal kejadiannya kapan, jamnya, pas kamu lagi ngapain dan segala macam. Nah, terus dia langsung ya udah gitu, tenang. Padahal itu di situ dia cerita sambil nangis, sambil deg-degan, sambil segala macam. Tapi dia cuma tenang gitu. Jadi dia juga berarti itu lu keluar juga di situ. Maksudnya kayak ketakutan dan segala macam sampai lu bisa nangis. Iya. Atau memang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba pas masuk itu bisa nangis gitu? Nia tuh pas sebenarnya cerita ke orang tua nggak nangis, cuman pas cerita ke dokter umum sama ke dokter psikiaternya itu baru bener-bener kayaknya harus diluapin semua deh gitu loh. Jadi langsung keluar semua di saat itu gitu. Terus habis itu pas udah digituin, kalau ke psikolog kan katanya nggak sampai harus dikasih obat ya. Iya, kalau psikolog kan emang nggak bisa dia ngasih obat, nggak boleh. Kalau Nia dikasih obat, dikasih 2 jenis obat. Itu tuh obat yang pertama itu buat apa ya, buat menstabilkan tubuh Nia. Maksudnya biar tenang dulu. Terus habis itu yang obat yang kedua itu obat anti cemas. Itu digunain buat ketika Nia ngerasa cemas, Nia minum obat itu gitu. Jadi itu benar-benar cuman obat yang diperluin aja di situasi tertentu. Cuman di 2 minggu pertama Nia benar-benar minum obat itu tuh setiap hari. Rutin, benar-benar rutin. Padahal itu tuh cuman obat yang diperluin aja gitu. Cuman 2 minggu pertama kan karena mungkin masih parah-parahnya jadi diminum. Cuman untuk sekarang cuman masih minum yang menstabilkan aja, karena itu obat yang nggak bisa diberhentikan tiba-tiba kata dokternya. Dan lu masih tetap minum itu sampai saat ini? Masih, yang malamnya aja, maksudnya yang buat menstabilkan aja gitu. Berarti lu terhitung minum obat dari November itu? Iya, November. Sampai sekarang? Dan kata dokternya juga ngomong, katanya saya belum bisa lepasin kamu tiba-tiba ya, katanya gitu. Karena dokternya juga kan tahu dia masih kuliah. Terus sebenarnya itu orang yang panik, tapi nggak bangetnya itu tuh emang dari sekolah, dari SMP. Jadi misalkan dari SMP nih, dari SMP atau SMA misalkan ada info tentang tugas gitu loh. Maksudnya tugas kan ya udah biasa, tugas biasa, kerjain aja gitu. Tapi kadang dia kalau misalkan baca, tugas apa nih gitu, ntar kadang aduh gimana ya ngerjainnya, gini. Jadi udah kepikiran duluan, padahal ya udah kerjain aja gitu, padahal harusnya gitu. Tapi kepikiran. Nah, terus Nia cerita tuh di situ, kalau Nia tuh orang yang dari dulu kayak gitu. Terus akhirnya kata dokternya, ya udah kamu pokoknya masih dalam pengawasan saya minimal sampai kamu lulus kuliah ya, katanya gitu. Takutnya pas ntarnya skripsi kan mungkin itu akan lebih berat. Iya, bebannya karena lebih ini kan. Takutnya pas udah dilepas terus tiba-tiba kamu mulai lagi dari awal, itu akan membahayakan pendidikan kamu, katanya gitu. Jadi minimal kamu minum obat dari saya sampai kamu lulus kuliah minimal, katanya gitu. Ya udah, jadi masih rutin ke sana juga sambil laporan lah gitu. Tapi lu pernah nanya nggak ke psikiater, ada kemungkinan untuk sembuh, atau misalnya lu nyari-nyari info lah, misalnya kemungkinan untuk sembuh dari si anxiety disorder ini? Dari awalnya ke dokter itu tuh belum pernah ngomong yang sampai kamu sembuh gitu loh. Maksudnya dia pasti selalu ngomong katanya, kita latihan ya supaya kamu bisa mengontrol diri kamu. Iya. Jadi kamu sebenarnya bisa kok untuk selanjutnya nggak minum obat lagi, cuman kamu harus bisa kayak menstabilkan diri kamu, pikiran kamu, segala macam. Jadi kayak menahan aja lah gitu. Cuman kalau untuk sembuh 100% kayaknya emang ini udah dari dalam, kayaknya agak susah gitu.
Iya, berarti emang ada. Ya gue sih kalau gue kan emang nggak tahu ya masalah tentang mental illness gitu kan, apakah memang bisa disembuhkan 100% atau memang hanya diredam kayak flu misalnya gitu kan. Flu kan nggak bisa disembuhkan 100% gitu, cuma bisa ditekan aja supaya dia nggak muncul lagi gitu. Nah lu kan gue sering ngeliat juga tuh kayak share di itu kan, banyak juga ternyata orang yang mengalami hal yang serupa gitu. Dan kalau dilihat dari didengar dari cerita lu tadi sih, memang kuncinya itu adalah seperti cerita lah ya, sharing dan segala macam. Dan lu kan banyak juga nih nerima cerita-cerita orang ternyata dari pengalaman lu nih. Ada nggak pengalaman orang yang menurut lu ternyata gua nggak separah yang gua duga gitu? Ada yang sampai nggak tidur berhari-hari gitu Kak. Jadi dia bener-bener nggak mau tidur. Nggak tahu sih kenapa nggak mau tidurnya, cuman dokternya juga pernah ngomong sih, katanya ada kok yang kayak kamu juga, tapi bahkan sampai saya resepin obat tidur katanya gitu. Cuman kalau untuk kasus kamu kayaknya nggak harus obat tidur gitu. Jadi ada orang yang saking dia ketakutannya sampai dia nggak mau tidur karena dia takut dia nggak akan bangun lagi gitu loh. Jadi ini tuh lebih ke ketakutan tentang entah kematian atau kecelakaan dan segala macam. Jadi dia sampai yang nggak mau tidur karena dia takut nggak bisa bangun lagi, jadi dia nggak tidur berhari-hari sampai harus minum obat tidur supaya dia tidurnya juga tenang gitu. Memang tuh ada yang memang terlalu berlebihan ya banget berlebihan banget. Kalau gue juga sebenarnya, kalau gue pribadi punya kecemasan kayak misalnya kalau lagi naik motor takut kecelakaan, itu gue punya kayak gitu. Cuman kalau gue sih ngerasa ya semua orang juga harus cemas lah kalau naik kendaraan takut celaka kan, jadi kan jadi alarm juga buat kita supaya hati-hati bawa motornya. Cuman memang nggak sampai di tahap dimana gue akhirnya nggak naik motor gitu karena gue takut kecelakaan. Nah iya benar. Berarti ada orang-orang yang memang akhirnya mutusnya udah gue nggak ngapa-ngapain aja daripada gue kena apa-apa gitu. Iya ada yang saking parahnya kayak gitulah pokoknya. Nah buat lu nih, mungkin dari lu sebagai orang yang udah bisa bisa dikatakan lu kan udah sedikit terbuka lah terhadap lingkungan lu gitu kan, tentang apa yang lu alami sekarang. Buat orang-orang di luar sana mungkin yang masih menyimpan penyakitnya itu yang atau yang lu rasain ini kan, pasti kan banyak lah yang masih mendem lah, yang belum berani cerita gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ngalamin hal itu? Mungkin yang pertama, kalau misalkan dia ngerasain kayak gitu, maksudnya ngerasain nggak enak juga, sebenarnya jangan mendiagnos diri sendiri juga sih, itu juga nggak boleh sih sebenarnya. Self gua tahu itu. Iya, jadi yang bisa mendiagnosnya itu ya yang ahlinya gitu. Hanya dokter ya. Cuma jadi jangan misalkan, gue kayaknya anxiety deh, gue kayak bipolar deh, segala macam. Itu tuh sebenarnya itu bahaya juga sih sebenarnya, masuk kalau tiba-tiba. Itu kayak penyakit baru gitu. Orang tiba-tiba ngaku bipolar sendiri ya, maksudnya. Self diagnose semuanya sih, dan ya pokoknya kalau misalnya udah ngerasa nggak enak dan mengganggu aktivitas sih, itu sih harus langsung cepet-cepet diperiksain banget, karena pengen tahu juga kan cara menanggulanginya gimana gitu segala macam. Terus yang kedua, sebenarnya ada banyak banget orang-orang yang pengen periksa tapi takut bilang ke orang tua, takut orang tua kepikiran gitu, takut sama orang tua dipikirnya segala macam. Itu sih yang emang sampai sekarang buat orang-orang banyak tuh susah. Tapi ya mau gimana ya, masa ya periksa ke yang ahlinya tapi orang tua nggak tahu kan, maksudnya ntar malah jadi masalah. Biaya dari mana? Itu kasih tahu orang tua Anda. Itu gimana sih? Terutama ya cobain dulu cerita ke orang tua. Maksudnya ceritanya juga ya udah sambil bercanda-bercanda kayak, atau sambil pokoknya intinya jangan sampai tegangan. Kalau misalkan serius banget juga, orang tua juga pasti akan kepikiran gitu. Gitu. Jadi pokoknya cobain dulu cerita ke teman terdekat yang bisa dipercaya. Jangan sampai cerita ke orang yang justru orang itu akan apaan sih lu dan segala macam, itu akan malah nambah pikiran. Mungkin mulai dari orang yang kita percaya dulu kali ya. Orang tua mungkin bisa orang tua dan segala macam. Terus jangan nyari tahu apapun lah pokoknya. Maksudnya kalau misalkan lu udah tahu nih sakitnya, takutnya tentang apa gitu, misalnya tentang kecelakaan atau tentang kematian, dulu jangan searching tentang itu semua gitu. Karena waktu itu salahnya nih adalah ini waktu itu pernah baca tentang kematian Kak, segala macam. Langsung pas baca itu langsung itu bener-bener takut banget. Tapi setelah itu salahnya bukannya Nia stop, malah lebih Nia cari tahu. Sampai Nia searching
tanda-tanda orang yang meninggal segala macam gitu. Misalkan ada tanda-tandanya nih gitu. Kadang akan ngerasain, ih gue ngerasain ini, apakah gue akan suges ya? Sugesnya langsung bener-bener ya kayak nyampe gitu kayak loh. Kemarin kasus COVID-19 pertama lah. Yang kalau lu COVID, tanda-tanda COVID kan kalau ngerasa ih kok tenggorokan gue sakit, jangan-jangan gue COVID. Nah gitu itu kan. pokoknya jangan sampai nyari tahu apapun yang emang misal lu takut tentang kecelakaan, tentang jangan nyari berita tentang kecelakaan. Misalkan ada yang lewat nih kadang ada kan yang lewat, misalkan ada yang tabrakan apa segala macam. Udah bener-bener langsung, pokoknya jangan sampai bikin, skip aja lah. Jangan sampai bikin tambah deg-degan, tambah takut gitu. Bener-bener harus ditahan gitu loh. Tuh, itu sih pokoknya. Sama jangan takut buat cerita mungkin ya. Itu sih yang terpenting banget pokoknya. Kalau udah sekalinya cerita, udah deh tenang gitu loh. Jadi mungkin kuncinya juga sih cerita. Jadi mungkin buat teman-teman bisa cerita ke, kalau lu pertama kali share itu di cerita, maksudnya cerita ya, maksudnya kalau cerita kayak lu sempat nyari referensi kan tadi yang kita sempat bilang kalau kayak kan ngobrol tuh sebelumnya kan kalau lu nyari di Twitter segala macam orang-orang yang mungkin punya gangguan yang sama di situ, mungkin lu mulai dari situ nggak kayak ikutan komen gitu curhat. Kan ada orang curhat biasanya terus kan ada orang yang suka komen atau minimal retweet lah atau minimal ya kalau di Instagram ya komen gitu kan. Pernah nggak ngerasain apa? Kalau pertama kali sih nyari-nyari di Google, cuma kalau di Google itu ngerasanya tuh apa ya, nih kayak ngerasa kalau nyari info di Google tuh lagi jadi menyeramkan gitu loh Kak. Jadi misalkan kita nyari tahu sesuatu apa terus tiba-tiba dikasihnya yang apa iya gitu. Jadi kayaknya sekarang udah enggak, terus akhirnya pas nyari di Twitter itu kan kalau misalkan di kolom pencarian jadi kayak cuman masukin kata kuncinya aja, jadi kayak nyari penderita anxiety disorder, ntar langsung kayak ada yang bikin tweet, ada yang cerita-cerita juga gitu, terus langsung dari situ tuh apalagi kalau misalkan yang ngerasa dia cerita tentang gejalanya, ih sama banget gitu loh, terus langsung mikir, oh berarti gue nggak kayak gini sendiri gitu loh. Gitu. Jadi ya udah cari, nggak apa-apa sih sebenarnya untuk cari tahu, cuman cari tahunya mungkin bukan ke yang lu takutin, tapi lu cari tahu biar yang temennya gitu loh. Kayak jadi lu ngerasa kuat juga kan, lu nggak sendirian gitu kan. Iya gitu memang harusnya ya. Terus buat yang ini sih, buat yang misalkan yang temennya atau teman terdekatnya atau orang terdekatnya yang punya penderita anxiety disorder juga, buat yang menemani itu tuh harus apa ya, ditemenin terus, didengerin terus gitu, karena sebenarnya tuh dia tuh pengen cerita cuman nggak tahu gitu mulai dari mana, cuman kadang mau cerita cuman orang-orang nggak percaya, emang ada yang kayak gitu kadang suka jadi itu yang nahan dia buat nggak cerita gitu loh. Jadi buat yang orang terdekatnya ada yang punya kecemasan juga, ya jangan langsung ditemenin, disupport terus gitulah. Atau misalnya lu ada temen yang cerita ke lu, misalnya gue ada ini nih, jangan dibilang langsung lebay atau kurang iman. Jangan langsung ceritain gitu. Anda yang sholat dulu mendingan. Anda mungkin yang kurang iman. Gitu ya. Oke, thank you buat Nia. Kayaknya sih ini banget sih ya menurut gue, karena kan gue nggak tahu ya, gue juga punya kecemasan kayak gitu, cuman masih di tahap normal atau berlebihannya gue juga masih belum tahu. Tapi sejauh ini sih gue ngerasa bahwa kecemasan gue masih bisa gue kendalikan lah, masih bisa gue kontrol gitu kan. Tapi mungkin buat teman-teman yang punya apa ya penyakit yang sama kayak Nia, dia bisa ngerasa gitu, bahwa ya lu nggak sendirian gitu. Lu juga bisa apa ya, bertahan lah, dan jangan malu intinya untuk cerita ke orang-orang terdekat, karena justru dengan ceritalah semua penyakit lu itu bisa teratasi lah. Begitu ya. Oke, Nia, thank you buat teman-teman. Terima kasih Kak Aceh. Jangan lupa di like, di komen atau di subscribe juga, atau mungkin teman-teman yang punya pengalaman kayak Nia juga, atau punya temen saudara atau kerabat atau pacar yang punya kayak Nia juga gitu, anxiety disorder, ya mungkin bisa mulai tuh didampingi, dan jangan dijudge intinya yang kayak gitu ya. Udah ya, gitu aja mungkin dari gua, dan sampai jumpa di penting selanjutnya. Bye.